Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, sehingga bisa siap belajar. Kita belajar masih di tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Masih mengenai produksi sandang. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang penjahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Nah, anak-anak, kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Nah, yang terlibat siapa saja? Yaitu ada petani kapas. Ya, petani kapas ini mengerjakan apa? Dia mengerjakan menanam kapas. Di mana? Di kebun. Sehingga akan menghasilkan kapas. Yang kedua ada peternak domba dan sutra. Dia mengerjakan memelihara domba dan ulat sutra. Di mana? Di kebun. Menghasilkan apa mereka? Menghasilkan bulu domba dan kepompong sutra. Kemudian yang ketiga ada pemintal. Ya, mereka mengerjakan apa? Mereka memintal kapas. Di mana? Di pabrik pemintalan. Menghasilkan apa mereka? Benang. Kemudian setelah pemintal ada penenun. Mengerjakan apa mereka? Mereka menenun benang. Di mana? Di pabrik kain. Mereka menghasilkan apa? Menghasilkan kain. Kemudian yang kelima ada tukang jahit. Mereka mengerjakan apa? Menjahit. Di mana? Di tempat penjahitan. Menghasilkan apa? Kemudian menghasilkan baju. Ini tadi adalah pekerja-pekerja yang terlibat dalam pembuatan pakaian ya, Nana. Nah, anak-anak, amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ya, jadi jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang kita pakai sekarang. Nah, karena apa? Karena tidak ada yang memproduksi. Maka kita harus bersyukur dengan pakaian yang kita miliki sekarang.
Nah, anak-anak, amati kembali tabelmu. Kamu bisa berdiskusi nih dengan teman di sebelahmu atau dengan orang tua kamu tentang jasa setiap pekerjaan. Jika kamu sudah berdiskusi, kalian bisa menuliskan hasil diskusi. Nah, di sini orang-orang yang berjasa membuat pakaian, ya. Banyak sekali tadi. Nah, setiap pekerjaan yang di sekitar kita itu memiliki peran, ya. Petani kapas berperan menanam kapas, peternak domba dan peternak ulat sutra menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutra dan bulu domba menjadi benang. Kemudian penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Lalu tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian. Jadi semua pekerjaan ini ada perannya masing-masing. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu, ya. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka itu berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Nah, masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satunya motifnya adalah persegi. Nah, anak-anak di sini coba lakukan kegiatan berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi. Jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku. Tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah untuk memutar karton persegimu searah jarum jam. Nah, ini kita memasuki simetri putar, ya, anak-anak. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar. Jadi kalian buat persegi nih. Lalu kalian gunting. Nah, kalian gambar lagi persegi seperti itu. Nah, kemudian persegi yang digunting tadi diletakkan di gambar persegi kalian yang pas, ya. Kemudian putar, ya. Putarnya itu searah jarum jam. Nah, cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya? Apabila diputar 1 kali putaran penuh. Nah, di sini contohnya, jika diputar yang pertama A dan B diputar, ya. Kemudian A dan B jadi di bawah 3, 4. Nah, ternyata kalau diputar secara penuh itu persegi memiliki 4 kali putaran penuh yang sesuai dengan bingkainya. Nah, anak-anak, beberapa bangun datar itu memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyaknya putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, hasil putarannya itu menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Yang kedua, putaran kurang dari 1 putaran, memiliki titik pusat. Misalnya di sini ada segitiga, ya. Segitiga sama sisi. Kondisi awalnya seperti ini, lalu diputar. Setelah diputar sepertiga putaran, ya, berlawanan arah, maka kembalinya seperti semula. Nah, di sini diputar 2/3, maka posisinya juga sama dengan posisi awalnya. Maka segitiga sama sisi ini memiliki simetri putar. Nah, anak-anak, buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Nah, kalian bisa mencatatnya, ya. Nah, misalnya nih persegi panjang, ya. Perhatikan. Berapa sih simetri putarnya? Ya. Posisi awalnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita putar. Oh, ini enggak menempati tempatnya. Nah, ini menempati, berarti 1. Ini tidak menempati. Lalu ini menempati. Nah, berarti 2. Persegi panjang ini memiliki 2 simetri
putar, ya. Lalu ada persegi. Nah, anak-anak, untuk persegi ini itu ya, kita putar 1, kemudian 2, menepati, 3, menepati juga, lalu 4. Nah, jadi persegi itu memiliki simetri putar sebanyak 4. Jadi kalau diputar itu harus memenuhi bingkainya, harus sama dengan polanya ya. Nah, berbeda dengan persegi panjang yang tadi. Nih. Nah, kalau seperti ini itu tidak menempati, berarti bukan simetri putar. Kalau seperti ini simetri putar. Kalau seperti ini tidak ya, itu namanya simetri putar. Nah, anak-anak, di sini ada 5 bangun datar. Yang pertama tadi persegi panjang. Apa memiliki simetri putar? Yaitu banyak. Banyaknya adalah 2. Lalu segitiga sembarang itu tidak punya. Lalu layang-layang itu juga tidak memiliki simetri putar. Nah, kalau setelah satu putaran penuh sudah kembali ke awal, harusnya punya 1 dong. Nah, itu tidak dianggap sebagai simetri putar. Jadi layang-layang itu tidak memiliki simetri putar. Berikutnya ada jajar genjang. Nah, jajar genjang ini memiliki 2 simetri putar, ya. Yang kelima ada trapesium. Trapesium ini tidak memiliki simetri putar. Demikian tadi pembelajaran pada hari ini. Subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.